Quan Kong atau Kuan Yu tahun 160 hingga 219 Masehi. Kuan Yu atau Kuan Yuncang dalam bahasa Hokkien Kuan Yi atau Kuan Yin Tiang lahir pada tanggal 24 bulan 6 Imlek sekitar bulan Juli dan Agustus, adalah penduduk asal Chichao, Hetong, sekarang Yuncheng, Provinsi Shanxi. Sejak kecil dididik dalam bidang kesusastraan dan sejarah. Beliau sangat menggemari kitab sejarah Chunqiu atau Musim Semi dan Gugur dan Chuochuan, kitab sejarah karya Chuo Chuming. Guan Yu memiliki 3 anak, Guan Ping, Guan Xing, dan Guan Shuo. Namun untuk masyarakat Tionghoa Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Quan Kong. Quan Kong yang berarti paduka Guan adalah seorang panglima perang kenamaan yang hidup pada zaman 3 negara. Zaman 3 negara atau juga dikenal dengan nama Samkok dalam bahasa Mandarin disebut Sankuo tahun 220 hingga 280 Masehi adalah sebuah zaman di penghujung dinasti Han di saat Tiongkok terpecah menjadi 3 negara yang saling bermusuhan. Pemujaan Quan Kong di kalangan umat Tao dan Konghucu sebagai Quan Seng Ticu, Quan Kong, dan Quan Ti. Penghormatan ini tampak nyata sekali di banyak kelenteng. Sejak dinasti Song, para Taois memuja Quan Kong sebagai dewata pelindung malapetaka peperangan, sedangkan umat Konghucu menghormati sebagai orang suci yang menjadi teladan dalam kesetiaan, kebenaran, dan kesusilaan. Dalam Mahayana Tiongkok, Quan Kong dikenal sebagai Bodhisattva Sangharama atau pelindung wihara. Ada juga yang menyebut sebagai Bodhisattva Satya Dharma Kalama dan pelindung Dharma atau Dharma Pala. Pemujaan Quan Kong juga meluas sampai ke Tibet, terutama di aliran Gelugpa dan Nyingmapa. Quan Kong sebagai Sangharama dikenal dengan nama Karma Hansheng. Quan Kong adalah seorang tokoh yang hidupnya bersih, rendah hati, menjunjung tinggi persahabatan, patriot sejati, berpegang teguh terhadap nilai-nilai kesusilaan. Keteguhan, kesetiaan, dan lurus dalam menjalani kebenaran tergambar dalam perjalanan hidupnya dalam kisah 3 negara atau Samkok. Kisah Quan Kong diawali dalam pengembaraannya. Quan Kong berjumpa dengan Liu Pei dan Chang Fei di sebuah kedai arak. Dalam pembicaraan mereka ternyata cocok dan sehati sehingga memutuskan untuk mengangkat saudara satu sama lain. Upacara pengangkatan saudara ini dilaksanakan di rumah Chang Fei pada sebuah kebun persik. Liu Pei menjadi saudara tertua, Quan Kong yang kedua, dan Chang Fei yang ketiga. Bersama-sama mereka bersumpah untuk berjuang membela negara. Peristiwa ini terkenal dengan nama Taoyuan Jieyi atau Sumpah Persaudaraan di Kebun Persik. Apa saja sikap hidup Quan Kong yang tersurat dan tersirat dalam kisah 3 negara? Teguh dalam tata susila. Kesusilaan adalah Le atau Li. Dalam salah satu pertempuran dikisahkan Quan Kong bertemu dengan Cao Cao, seorang panglima perang yang berhasil memadamkan pemberontakan Sorban Kuning. Kelak di kemudian hari Cao Cao menjadi kaisar negeri Wei. Cao Cao berusaha dengan segala upaya untuk menaklukkan hati Quan Kong. Setelah terkepung dalam peperangan dengan tentara Cao Cao, Quan Kong bersedia menyerah dengan 3 syarat, yaitu 1. Quan Kong takluk kepada dinasti Han dan bukan kepada Cao Cao. 2. Memberikan perawatan dan kesejahteraan yang memadai bagi kedua istri Liu Pei yang menjadi tanggung jawabnya. Namun untuk Quan Kong dan kedua kakak iparnya hanya disediakan 1 kamar dengan maksud untuk mengaburkan tata susila antara ketiganya. Meski dengan kondisi demikian, Quan Kong mempersilahkan kakak iparnya tidur di dalam kamar, sedangkan beliau sendiri berdiri di muka pintu. Sebelah tangan memegang golok Cheng Liong Yang Guato dan tangan lainnya memegang kitab Chunqiu atau Musim Semi dan Gugur yang dibacanya semalam suntuk. Ketiga, Quan Kong akan segera meninggalkan Cao Cao setelah mengetahui keberadaan Liu Pei kakak angkatnya. Pada saat pertempuran Pai Mai Chin, Quan Kong mengetahui keberadaan Liu Pei. Beliau langsung memboyong kedua kakak iparnya
dan menyusul tanpa meminta restu dari Cao Cao. Kesetiaan terhadap Liu Bei saudara angkatnya. Setia adalah Tiong atau Chong dan dapat dipercaya adalah Xin atau Xin. Ketika menerima jubah sutra yang indah dari Cao Cao, Quan Kong memakainya di sebelah dalam. Sementara baju luarnya tetap berasal dari pemberian Liu Bei sebagai tanda tidak melupakan sumpah sebagai saudara. Berperi kemanusiaan yang mendalam dan berbudi luhur. Cinta kasih adalah Jin atau Ren dan kebenaran adalah Ji atau Yi. Dalam peperangan besar di Sungai Tiangkang atau Changxiang, sebagai pertempuran besar tentara Cao Cao yang berjumlah 830.000 orang, 7.000 kapal besar dan kecil yang bergandengan dalam rangkaian 30 kapal tiap kelompoknya, serta benteng sepanjang kira-kira 300 li lebih dibakar dan dihancurkan oleh pasukan Tongkao atas keunggulan dan taktik perang Cuji dan Cukatliang atau Kongbeng yang terkenal. Tentara dan para panglima, termasuk Cao Cao sendiri, digempur, dikepung, dikejar, dan dimusnahkan. Akhirnya, Cao Cao dengan pengikutnya yang berjumlah ratusan orang dalam keadaan terluka, letih, lapar, kedinginan, dan semangat yang hancur lebur, serta dalam keputusasaan, mereka lari melalui celah pegunungan yang sempit, yaitu celah Kwayong To. Ternyata, Quan Kong dan tentaranya telah siap menghadang. Beliau tampak angker dan gagah perkasa. Tentara Cao Cao yang kelelahan begitu ketakutan. Dalam keadaan terpaksa, Cao Cao memohon diberi jalan dengan mengungkapkan penghargaan budi kebaikan yang pernah ia berikan ketika Quan Kong tinggal di kota Raja Dinasti Han, serta hubungan yang sangat akrab antara keduanya. Quan Kong sebagai sosok manusia yang berbudi luhur sangat tersentuh dan hatinya luluh mendengar perkataan Cao Cao. Kisah selanjutnya, Quan Kong membiarkan Cao Cao bersama tentara lewat tanpa gangguan. Berdasarkan kisah ini, Quan Kong dipuja dan menjadi teladan masyarakat Tiongkok di masa lalu, termasuk para kaisar. Tercatat semenjak tahun 1102 semasa kekuasaan Kaisar Huizong dari dinasti Peisong atau Song Utara, kemudian dinasti Nansong atau Song Selatan, dinasti Yuan, dinasti Ming hingga dinasti Qing tahun 1828, beberapa kaisar menganugerahkan gelar kehormatan bagi Quan Kong. Quan Kong dipuja karena kejujuran dan berpegang teguh kepada kesusilaan. Dia adalah lambang atau teladan kesatria sejati yang selalu menepati janji dan setia pada sumpahnya. Oleh karena itu, Quan Kong banyak dipuja di kalangan masyarakat dengan adanya kelenteng-kelenteng khusus. Gambar-gambarnya banyak dipasang di rumah-rumah pribadi, toko, bank, kantor polisi, dan pengadilan. Di samping dipuja sebagai lambang kesetiaan dan kejujuran, Quan Kong dipuja sebagai dewa pelindung perdagangan, dewa pelindung kesusastraan, dan dewa pelindung rakyat dari malapetaka peperangan yang mengerikan. Hari penting Quan Kong adalah 24 Lakwe atau sekitar Juli dan Agustus sebagai hari kelahiran Quan Kong. 13 Ciagwe sekitar Februari sebagai hari kesempurnaan Quan Kong. Quan Kong adalah bodhisatwa yang telah menginspirasi jutaan manusia untuk berwatak setia dan satria, menjaga kesusilaan, tidak terjerat oleh kesenangan dan bersikap patriot kepada negara.